Kita contohkan satu aja. Ya. Ade Armando saja sudah tersangka 2017. Sudah 7 tahun. Keburu daluarsa menurut pasal 78 KUHP nanti tuh. Udah hilang Nggak lagi bisa ya? naik, iya. Jadi kita gimana gitu. Kadaluarsa berapa tahun di situ? Dia tersangka 2017. Setelah Kalau- kita SP3 ya, setelah aktif ya SP3 si Pidana bukan Juju 12 tuh. tahun. Oh, itunya. Ada luarsanya ya 12. Tapi kalau Ganjar yang naik atau orang yang mirip Jokowi menurut Denny Siregar itu, ya berarti kan akan terus. Polisi dan keterkaitan dengan siapapun tadi yang dilaporkan, Equal. catat dulu. Oh, ya. Seperti perintah Habib kemarin kan, catat dulu aja. Nanti kita ada perubahan kekuasaan, kita proses. Apa itu balas dendam? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini kepulangan kami dari perjalanan Solo. Kemarin sidang sampai sore larut dan ada permasalahan yang harus dibicarakan, jadi terpaksa harus nginap di rumah tokoh muslim 212 Pak Mudrik, sehingga kita bisa tidur di rumahnya yang representatif lah buat tamu, kita enak, enjoy dan lain sebagainya. Pagi tadi disajikan nasi liwet bersama ketannya oleh Pak Mudrik. Semoga Allah balas kebaikannya. Amin. Pak Mudrik. Yang selanjutnya sekarang ini ada 3 channel. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Ada People Power Channel atau PP, juga jargon yang sama, cerdas, berani, militan. Yang satu lagi Mimbar Tub. Nah, itu clear insya Allah 3 channel ini. Nah, saya sebagai host di sini. Biasanya saya yang diwawancara, sekarang saya yang mewawancara. Sebelah kanan saya Advokat Damai Hari Lubis, disingkat DHL, SHMH. Masih di Kongres Advokat Indonesia, insya Allah. Dulu sekretaris saya di bidang Dewan Kehormatan KAI. Tapi siapanya antum? Oh, antum ketuanya beda, saya sudah enggak. Ya, itu. Sebelah kiri saya Engkong Mahmud, advokat dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, jabatannya Wakil Ketua Umum. Ketua Umumnya Egy Sujana, insya Allah. Nanti antum kenalkan semua. Saya mulai sesuai dengan sunnah Nabi dari kanan. Bagaimana tentang korlabi dan lain sebagainya antum pimpin sekarang. Silakan, singkat, jelas. Korlabi dikhususkan oleh Imam ini sebagai koordinator pelaporan bela Islam. Artinya setiap ada perbuatan tindak pidana terhadap agama Islam, tokoh Islam, ulama Islam pastinya, habaib, itu kemungkinan kami berinisiatif sendiri tanpa perintah lagi untuk melakukan hal-hal yang diamanahkan oleh imam besar kami Al-Habib Rizik Syihab. Begitu Bang. Jadi itu saja tugas kami Sudah melaporkan. berapa banyak yang dilaporkan kalau ente badan pelaporan? Kalau jadi Atau gini, korlap? kebetulan Korlabi itu punya juga rekanan yang melulu tidak bergerak di bidang Islami, pelaporan Islam. Tapi ada aliansi anak bangsa. Kebetulan ketuanya saya, wakil ketua itu yang azamkan. Oh, Kalau- azamkan di kita sekjen. Oh gitu, di TPUA. TPUA. Nah, kalau di aliansi anak bangsa wakil ketua, saya ketuanya. Kalau di Korlabi saya ketua, sekretarisnya Ustadz Noval Bak Mukmin.
yang cukup vokal kita suka dengar itu kebetulan Sekjen Korlabi. Nah, kalau ditanyakan tadi mengenai berapa kuantitasnya, jumlahnya daripada kita estimasikan mungkin sudah 100 lebih yang kita laporkan melalui AAB, Korlabi. Antara lain yang populer. Yang populer itu salah satunya melaporkan Megawati, itu AAB. Korlabi yang baru-baru saja ini Dilaporkan kenapa Megawati? ya seperti menyindir tentang orang-orang yang ahli membicarakan hari kemudian, seperti tahu saja. Nah, kalau kami merasa itu sebuah pelecehan terhadap hukum iman, rukun iman, karena kita harus percaya kepada akhirat. Tapi itu udah selesai, ternyata cuma salah penafsiran katanya atau bagaimana, pokoknya itu termasuk perkara kami yang laporkan tidak naik. Ini 100 ini lebih ini artinya begini Bang, ketika pemilu waktu kita sama-sama bela PS, kita laporkan itu di Bawaslu, itu ada 32 orang, 42 orang, satu orang, bupati, gubernur, nggak ada yang naik. Begitu juga Korlabi melaporkan Ade Armando yang hampir 10 lebih itu nggak ada yang naik. Yang terakhir adalah kami ngelaporkan LBP tentang bohong, punya 110 big data 110 juta orang. Big data isinya 110 juta orang menginginkan undur pemilu. Apa kesalahannya tuh LBP di situ? Itu kan bohong. Dia ternyata nggak punya big data tersebut. Kita yakini karena nggak pernah diperlihatkan. Dia kan pejabat publik. Ketika diminta sama publik sesuai good governance dan undang-undang keterbukaan informasi publik, dia harus memberikan. Ini nanti ada kaitannya sama perkara yang Gus Nur tadi, ya kan? Jadi kita laporkan. Nah, terakhir Komisaris Pelni yang menyatakan khilapak. Kita bukan khilafah memang, tapi kita pekerjaan Khilafah itu ajaran Islam yang pernah diterapkan oleh Muhammad itu nggak boleh dihinakan. Bukan berarti kita negara harus khilafah, enggak. Kita Pancasilais. Ya. Cuma kita nggak suka, marah ketika pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Rasul, yang pernah dikaryakan oleh Rasulullah dihinakan, kita marah. Nah, tapi kita juga nggak berharap, kita berharap naik, cuma kita tidak penuh harap itu perkara naik, karena dia pejabat yang sedang berkuasa. Kita tahu sendirilah. Selanjutnya udah 100 pelaporan tapi dicuekin semua, itu apa langkahnya? Ya kita rutin untuk menanyakan. Terus Sudah jawabannya ditanyakan belum? Sudah berapa lagi kali kita tanyakan. Apa respon polisi? Bukan kami yang nangani Pak, nanti kami periksa dulu. Kami juga tahu tidak akan naik, karena itu kan kita media. Media itu kan dibaca oleh semua, tapi termasuk polisi. Fungsi polisi di situ tidak berjalan dong. Ya nggak berjalan. Polisi kan banyak harus melayani, melindungi, mengayomi rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang melapor, masa nggak dilayani? Ya, sekarang itu begini. problem seriusnya. Kenapa Anda nggak lapor ke Propam? Kenapa nggak ke Karawasidik? Bahkan laporan kami ditolak saja, kami lapor ke Propam. Tapi ternyata tidak ditemukan kekeliruan. Kita lapor ke Propam. Nah sekarang begini contohnya saja. Itu kan baru laporan. Kalau tidak ditemukan kekeliruan, ente yang keliru dong. Ya, itu logika nalar berpikir. Nalar advokat. Anda harus advokat harus jawab juga gimana? Iya. Harusnya seperti itu. Cuma kita kemana lagi nuntutnya? Nggak, kalau sementara tuduhan, Pak Jokowi aja kita gugat nggak ada masalah. Kalau tuduhan konteksnya kekeliruan, ya jalurnya gelar perkara dong. Harusnya seperti itu. Gitu. Kalau penggelar perkaranya siapa? Ya polisi. Nah, kenapa polisinya sulit ya, dong? ente tekan di situ. Itu Korlabi harus. Saya kan dewan pembina di situ. Jadi saya membina wajar begini. Siap. Saya di TPUA apa? Jabatan aku. Ada nggak? Antum majelis pertimbangan TPUA. Majelis pertimbangan iya, TPUA. Kalau saya nggak benar, ente bisa timbang-timbang. Oh gitu. Nanti gantian dong berarti. Iya dong. Itu namanya check and balance. Check and balance. Nggak apa-apa, kita kan bisa.
Asal pendekatannya objektif, Objektif, sistematis, jujur, toleran, jujur, bener, adil. Osjubedil. Ada lagi yang mau disampaikan Ya. Korlabi ke depan ini? Artinya kita contohkan satu aja. Ya. Ade Armando saja sudah tersangka 2017. Sudah 7 tahun. Keburu daluarsa menurut pasal 78 KUHP nanti tuh. Udah hilang Nggak lagi. bisa naik, iya. Jadi kita gimana gitu. Daluarsa berapa tahun di situ? Dia tersangka 2017. Setelah Kalau- kita SP3 ya, setelah aktif SP3 si Pidana bukan Juju 12 tuh. tahun. Oh, itunya. Ada luarsanya ya 12. Tapi kalau Ganjar yang menaik atau orang yang mirip Jokowi menurut Denny Siregar itu, ya berarti kan akan terus sampai daluarsa berarti. Oke. Soalnya Ada tipenya satu katanya. saran saya sebagai Dewan Penasehat di Korlabi, polisi dan keterkaitan dengan siapapun tadi yang dilaporkan, Equal. catat dulu. Oh, iya. Seperti perintah Habib kemarin kan, catat dulu aja. Nanti kita ada perubahan kekuasaan, kita proses. Apa itu balas dendam? Bukan. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Dulu kita laporin nggak jalan. Sekarang kita mau jalanin gitu. Jadi jangan salah paham balas dendam, nggak ada gitu. Islam mah kalau orang minta maaf ya kita maafin. Jelas itu, brother? Wah, siap. Kita laksanakan. Insya Allah. Sekarang sebelah saya Engkong Mahmud, dipanggil brother Engkong. Bagaimana tentang TPU-nya nih sebagai wakil ketua umum? Karena saya lagi host di situ. Oke, terima kasih Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dengan Aduh. TPUA merupakan tim pembela Ulama. ulama dan aktivis. Pendirinya adalah diantaranya adalah Imam Besar Rizik Syihab, Masya Allah. lalu ada ulama, lalu April Lubis. pembinanya adalah Gamai Hari Lubis dan presidennya adalah Profesor Dr. Egy Sujana Soekarno, Ya, Insya Allah. SH, MSI. Allahu Akbar. Wakil ketuanya adalah saya sendiri, Mahmud SHMH, DLA, dan untuk bidang internal dan untuk eksternal adalah Haji Ismail Sakrudin SHMA. Beliau adalah untuk eksternal. Lalu sekjennya itu ada Bisa buka. Azamkan dan wakil sekretarisnya ada Arif Iksan. Dan public relation itu ada Ibu Andini SHMSI, SPD SMI, MSI, dan ada Kurnia Triroyani SH, dan bendahara umumnya adalah Ridhanati SHMH. Koordinator advokat Ahmad. Koordinator advokat adalah Ahmad Hosindin SH. Perkembangannya terkait dengan Ya. TPUA masih aktif dalam hal menyajikan pembelaan-pembelaan terhadap ulama maupun aktivis. Sebagai tindak lanjut daripada apa yang menjadi visi misi daripada TPUA adalah saat ini kami sedang membantu menangani kasus Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, hal ini pun dalam perjalanan ini kami sambil melakukan podcast merupakan bagian Ini rest dari area di mana nih? Kendal. Oh, Kendal. merupakan bagian daripada perjalanan kami setelah membantu mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi dari saya sebagai wakil ketua umum dari TPUA menyampaikan itulah latar belakang daripada TPUA dan kinerjanya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan, TPUA ini berdiri tahun 2017 ketika Imam Besar sudah di Mekah ya, kalau nggak salah. Ada ke sana
tapi dibentuknya di Petamburan. Keputusannya waktu itu ketua FPI-nya Sobri Lubis dan sekjennya Munarman. Ada lagi Ahmad Midan sebenarnya waktu itu yang sebagai sekjen pertama, tapi relatif tidak aktif, ya saya ganti aja lah. Gantinya siapa waktu itu? Damai Hari Lubis. Siap. Terus antum ada masalah. Timbangan, kan? Dan sekarang antum. Terus ganti ke Azam, insya Allah. Nah, insya Allah di bawah wakil ketua umum bidang internal ini saya lebih berharap betul kepada antum, lebih semarak dan banyak ulama yang dikriminalisasi kita bantu. Prof, Termasuk Prof. Bambang Tri itu aktivis, dia bukan ulama tapi dia aktivis. Itulah makanya kita tim membela ulama dan aktivis. Prof, lihat cahlek tuh, Prof. Belum masuk situ.